Always semuanya, nama gua Tian dan kali ini main quest bab 3 atau RAM online. Gua lanjutin lagi dengan bagian ketiganya nih. Dan mohon maaf banget kalau misalkan gua nggak bisa jadiin 2 part sekaligus ataupun 1 part sekaligus gitu ya. Tapi untuk kedepannya bab selanjutnya gua usahakan minimal 2 part lah gitu, atau mungkin bisa 1 part. Kayaknya sih nggak bisa gitu ya, karena banyak banget hal penting yang nggak bisa di skip di sana gitu ya. Ya kemungkinan minimal 2 part lah gitu untuk bab-bab selanjutnya gitu ya. Dan sekali lagi nih, gue mau ngasih tahu kalian kalau misalkan alur cerita Minecraft Story Online ini cuman request kalian aja, dan sehabis ini ya gue bakal upload random konten lagi by the way. Tapi sebelum itu seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke ceritanya, ya kita intro dulu deh kayaknya. Nah, setelah melewati gerbang Etos, kota hilang, tabir Majua, dan pembatasan Febizo, perjalanan pencarian gerbang dunia lain pun sekarang sampai di tempat yang bernama Tanah Ternoda Faishat. Dan panjang juga sih perjalanan CS ya, dan ini baru namanya petualangan gitu ya kan, karena perjalanannya itu panjang banget dan cewek suka yang kayak gitu ya. Nah, di tengah jalan Tanah Ternoda nih, CS ketemu sama satu keluarga penduduk lokal yang terlihat sangat kelelahan banget di tempat itu, dan mereka memanggil CS sama Polulu sebagai orang dunia luar. Dan pas ditanya faksi sama Pelulu, mereka bilang kalau mereka adalah orang Albatif yang tinggal di tanah itu bersama Yalf Sang Naga Sabana, dan gak ada yang namanya faksi di tempat mereka. Aneh banget kalau misalkan orang nanya soal faksi, karena memang gak ada juga gitu ya kan. Nah, orang Albatif ini tergolong dalam etnis minoritas ya. Mereka nggak masuk faksi manapun dan mereka hidup menyendiri, terpisah dari penduduk daerah lain. Ya mirip kayak kaum Nullification yang kita temui di Tanah Kaos kemarin ya. Jangan sampai lupa itu. Fokus pokoknya. Dan mereka menyebut tempat di luar tempat tinggalnya sebagai dunia luar gitu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah keluar, jadi nggak tahu nama-nama tempat selain di daerah mereka sendiri gitu ya. Dan katanya mereka terpaksa keluar dari desa mereka atau tempat mereka karena mereka lagi dalam bahaya nih. Dikarenakan ada sebuah gerbang misterius yang tiba-tiba muncul di dekat pemukiman mereka. Dan monster-monster yang keluar dari gerbang itu menyerang mereka dan penduduk sekitar gitu ya. Jadi Yalf yang tinggal bersama mereka nih mencoba sekuat tenaga untuk melindungi penduduk sekitar juga. Tapi sayangnya energi jahat yang keluar dari gerbang misterius itu terlalu kuat. Jadi bisa membuat pikiran dan tubuh Yalf layu nih. Karenanya juga Yalf ini sering hilang kesadaran dan juga mengamuk di luar kendali. Jadi sebelum pikirannya dikuasai sepenuhnya oleh energi jahat itu, Yalf berpesan kepada penduduk untuk segera pergi karena takutnya dia bisa aja nanti menyerang penduduk sekitar gitu. So itulah kenapa para penduduk desa jadi merasa gak aman lagi di tempat itu, terus berpencar dan melarikan diri kayak mereka ini. Dan berkat itu juga tugas CS pun bertambah lagi karena harus menangani masalah di desa itu terlebih dahulu gitu ya kan, dan membatalkan pencarian gerbang dunia lain. Nah, perjalanan pun berlanjut ke Tanah Ternoda Faishat bagian dalam, dan di sana mereka ketemu sama Yalf yang udah mulai hilang kesadaran, dan gak lama kemudian dia mulai dikuasai oleh energi jahat terus mulai mencoba menyerang CS nih. Tapi sayangnya kekuatan Yalf ini masih di bawah CS banget gitu ya. Jadi bisa dikalahkan dengan semudah menekan tombol F nih. Nah, setelah dikalahkan, Yalf pun sadarkan diri dan sekalian juga ngasih informasi tepatnya keberadaan gerbang dunia lain itu di mana. Ya, tanpa banyak bacot lagi ya, setelah dapat informasi lebih dari Yalf tentang gerbang dunia lain, Jas pun langsung pergi. Tapi di tengah perjalanan, dia dihentikan sama sosok Majua yang mengancam CS karena udah ngelakuin ketololan yang gak berujung gitu ya. Soalnya dia udah capek-capek ngebuat monster, malah dibunuhin sama CS gitu ya. Ketololan yang tak berujung katanya. Kocak juga nih monster. Dan setelah itu sosok yang menyerupai Majua itu pun langsung pergi sambil menunggu CS buat gelut sama dia di gerbang dunia lain.
Nah, di sini Pelulu ketakutan banget soalnya udah kemakan nih sama ancaman sosok Majua yang udah dikendalikan sama sesuatu lah. Dan kelihatannya sih itu energi jahat yang kuat banget gitu ya. Karena yang mereka tahu Majua itu kan masih menyegel gerbang itu dengan semua kekuatannya, semua kekuatan sihirnya. Dan dia bilang sendiri kalau dia bisa ngebuat monster dari bagian tubuhnya. Jadi bisa dipastikan kalau Majua udah menjadi monster durjana dan kemungkinan besar gerbang yang dia segel udah terbuka lagi. So bisa jadi Majua yang sekarang udah bukan manusia lagi nih, kemungkinan gitu ya. Dan makanya itu Pelulu pun mau pergi dan kabur secepat mungkin dari tempat itu. Tapi tiba-tiba ada yang jawab nih, emangnya lu mau kabur kemana katanya kan. Setelah diperhatikan lagi, sosok itu ialah Balf sama Trial yang dapat tugas sama kayak CS ya, yaitu menyelidiki gerbang dunia lain. Dan ini nggak masuk akal banget. Maksud gue kebetulan macam apa ini gitu ya. Bullshit banget kalau menurut gue. Ya mungkin kalian juga pernah ngerasain ya. Kok ada dia lagi gitu ya kan. Kok bisa pas-pasan gitu. Maksud gue ya nggak masuk akal lah. Nggak masuk di akal gitu loh. Masuk di akal aja nggak bisa. Apalagi deket akal gitu. Tapi terserah sih ya. Soalnya ini juga cerita fantasi. Dan fantasi itu terbagi jadi dua. Kalau kalian pengen tahu by the way, fantasi biasa sama fantasi banget gitu, dan ini fantasi banget gitu. Nah, singkat cerita CS, Pelulu, Balf dan Trial nih tibalah di tempat Majua menyegel gerbang yang pernah mereka buka di zaman dahulu nih. Dan di sana bisa kita lihat sendiri ya kalau ada seorang pria yang berdiri sendiri yang kita tahu sosok itu adalah Majua dengan segel gerbang yang udah hancur dan portal raksasa yang ada di belakangnya. Dan gak lama muncullah sosok yang selama ini telah merasuki Majua nih, yang dimana dia bercerita kalau pada zaman dahulu ketika ketiga penyihir membuka gerbang dan mencoba memanggil Dewa Perlina nih. Tapi entah gimana sistemnya ya, gue juga nggak ngerti di sini, yang dimana si Nurtot alias si Dewa Delso berhasil ngedengar panggilan itu. Jadi direncanakanlah untuk nyamar jadi Dewa Perlina, dan juga di sana dia ngasih janji-janji palsu ya untuk bisa diizinkan masuk ke dunia Toram. Padahal liatnya itu menginvasi dan menguasai dunia Toram, bukannya untuk menyelamatkan dunia Toram gitu, sebaliknya malah. Tapi untungnya pas baru aja masuk ke dunia Toram nih, wujudnya langsung diketahui oleh ketiga penyihir yaitu Nayata, Mawes sama Majua ya. Dan mereka pun mencoba memulangkan kembali Nurtot ke dimensi aslinya. Tapi Nurtot yang benar-benar niat buat menguasai dunia Toram pada waktu itu mengirim miasma dari dunianya buat menggerogoti tubuh Majua yang masih menjadi segel gerbang ya gitu ya. Oke, flashback nih sebentar. Miasma itu semacam aura atau energi jahat dari monster ya. Contoh dari miasma yaitu asap ungu yang kita murnikan di Gunung Nisel MQ bab 2 ya. Iya bab 2. Dan karena miasma yang menggerogoti Majua, Nurtot pun bisa membuat bayangannya sendiri menggunakan tubuh Majua yang udah dia gerogoti ya, dan mengirimkan beberapa monster yang ada di dunianya melalui celah segel yang rusak nih. Jadi segelnya pun belum sepenuhnya hancur di sini, melainkan cuma sedikit bocor akibat miasma yang menggerogoti tubuh Majua gitu ya. Tapi cuma menunggu waktu aja nih sampai tubuh Majua benar-benar hancur total agar Nurtot yang asli bisa masuk ke dunia Toram dan membuat jalan untuk mengirimkan semua pasukannya gitu ya. Ih, serem banget pokoknya. Nah, karena yang dia ceritain ini serem banget gitu ya, dan mungkin para penonton juga bingung karena gue juga bingung di sini. So CS sama Balf dan Trial juga langsung membunuh Nurtot dengan sangat cepat, tapi didominasi sama CS 98% attack nih. Dan mungkin, tapi kemungkinan kalian bakal berasumsi nih lah gitu ya, itu kan monster yang disegel 3 penyihir terkenal nih, lemah banget gitu ya kan. Masa yang nyegel sampai 3 orang semuanya juga mengorbankan bagian tubuhnya buat nyegel si Nurtot ini. Tapi kalau monsternya kayak gini sih gitu ya, CS sendiri juga bisa gitu ya. Kalian juga bisa sendiri doang tanpa ngorbanin mata lah, separuh tubuh lah, DLL, DST, DKK gitu. Tapi pemikiran itu simpan dulu di dalam sel otak kalian yang udah mulai putus itu ya. Soalnya seperti pengakuan dari Nurtot sendiri,
itu cuma bayangannya doang. Bedakan bayangan sama tubuh asli ya, yang dimana ada tulang, daging, pokoknya 3D lah. Dan yang CS lawan itu cuma bayangan doang, 2D, 2 dimensi gitu, bayangan gitu ya. Bayangan aja udah sekuat itu. Jadi wajar lah ya yang nyegel pas dia datang ke dunia Toram itu sampai 3 orang, yaitu Nayata, Mawes sama Majua, sampai ngorbanin bagian tubuhnya juga gitu ya. Nah, di sini sebenarnya gerbang dunia lain itu masih terbuka ya, dan Nurtot juga masih hidup di sana walaupun cuma bayangan yang mereka lawan, tapi dia masih hidup, belum mati itu ya kan. Dan untuk menutup gerbang sepenuhnya atau gerbang dunia lain itu sepenuhnya gitu ya, CS pun ngelempar permata sihir yang kekuatannya itu hampir sama dengan Premier Game, yang dimana Nayata bilang bisa memusnahkan sosok dan menghilangkan ya kayak gitulah, energi jahat kayak gitulah pokoknya gitu ya. Dan setelah itu Nurtot pun berhasil dikalahkan, gerbang dunia lain menghilang, Majua hidup kembali, dan alur cerita MQ bab 3 Toram Online pun selesai di sini. Nah, mungkin itu aja sih untuk penutup alur cerita MQ bab 3 ini. So, tanpa banyak bacot seperti biasa, moga aja kita ketemu di video selanjutnya. Nama gua Tian dan terima kasih.